Shalom untuk GBI Nelayan. Saya ingin bersaksi. Ini di YouTube-nya GBI Nelayan ya. Terima kasih atas undangannya. Kalau saya boleh sharing, kalau boleh saya bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya. Nama saya Sumiati Liman. Saya ibadah di GBI Nelayan. Ya, mungkin ada yang kenal gitu, ya. Saya mulai. Ini kesaksian tentang anak saya Fani. Nama anak saya Fani. Jadi ceritanya anak saya itu di bulan Juli kemarin terpapar COVID. Ya. Nah, waktu itu anak saya itu sedang mengandung kira-kira 7 bulan. 7 bulan. Ya memang luar biasa ya. Di kehamilan pada saat COVID ini memang saya aja nggak nyangka anak saya bisa kena gitu. Bisa kena COVID. Anak saya juga nggak maksudnya kok nggak percaya dia bisa kena juga ya. Ya. Anak saya memang kerja, jadi nggak tahu kenalnya itu di mana, nggak tahu gitu ya. Kalau orang lain bisa WFH, anak saya enggak gitu. Jadi dia kerja tiap hari ke kantor, jadi suka ke bank, bla 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 gitu. Mungkin imunnya juga namanya kalau lagi mengandung kan katanya agak apa ya, imunnya berkurang gitu. Bisa jadi kenanya di situ juga. Nah pada saat itu ya anak saya memang nggak terima, maksudnya kenapa saya bisa terpapar COVID, kenapa Tuhan kok begini, kata dia gitu, sama kayak seperti nggak terima lah, kok Tuhan begitu begini sama saya gitu kan. Nah, saya bilang Fani jangan nyalain Tuhan, saya bilang Tuhan itu baik, saya bilang. Nah singkat cerita waktu itu saya diminta doain di DPP, didoain sama Pak Gembala, terus waktu itu anak saya sempat masuk ke IGD ya, karena waktu itu saya maunya anak saya, terus saya juga maunya itu sebenarnya nggak mau ke ini, maksudnya mau ke dokter kandungan, tapi ternyata dokter kandungannya itu nggak mau gitu, nggak mau nerima kalau misalnya pasiennya terkena COVID. Jadinya pada waktu itu anak saya masuk ke IGD dan keadaannya memang udah bisa dibilang cukup berat ya, dengan batuk-batuk, napasnya kalau ngomong itu capek gitu ya, jadi bawaannya emosi gitu loh anak saya. Nah terus saya bilang rawat aja ya. Saya bilang Fani rawat aja, saya bilang begitu kan. Nah di situ anak saya nggak mau, dia bilang begini, katanya mah banyak yang kena COVID, suaminya juga bilang begitu. Saya bilang kan emangnya maksudnya sama gitu kan ya, tapi anak saya nggak mau dirawat. Ya akhirnya kan udah masuk ke IGD gitu, bukan IGD itu namanya apa ya, ruang fever gitu, di seperti ruang IGD gitu, diobatin sama itunya, sama perawatnya. Begitu ditanya katanya begini, diinfus segala gitu kan ya, terus ditanya bayinya juga gitu, bayinya gerak nggak gitu. Waktu itu memang anak saya ini udah berapa hari katanya gitu, bayinya berapa hari ini gerak nggak. Anak saya kan kayak emang lagi fokus sakit, jadinya dia nggak ngerasa lupa gitu, nggak ngerasain. Saya bilang aduh Tuhan, saya bilang begitu. Di kehamilan 7 bulan begitu, saya udah khawatir gitu kan ya. Memang saya lihat memang itu perutnya nggak ini juga, diam aja begitu. Sampai akhirnya saya panggil bidan, katanya begitu kan, di rumah sakit ada bidan.
dipanggil lah bidan begitu, diperiksa begitu, di kayak meriksa adanya nadi bayinya gitu. Coba nanti kalau itu diperiksa ya, katanya begitu. Kalau ada itu, kalau dia bergerak dipencet tombolnya gitu, dikasih tombol gitu. Itu memang bayi bergeraknya juga kurang waktu itu. Saya bilang, aduh Tuhan, tolonglah anak saya. Saya bilang, udah anak saya sedang mengandung begitu keadaannya. Akhirnya diperiksa gitu, oh ini bagus katanya begitu, denyutnya bagus, cuman memang untuk bergeraknya kurang gitu. Mungkin dia ngerasain panas gitu ya nih ya, ngerasain panas di dalam gitu ya. Ya terus akhirnya ya sudah boleh pulang katanya. Ya puji Tuhan boleh pulang gitu. Nah, sorry ya saya agak ini. Terus? Soalnya saya kurang persiapan juga. Iya terus? Boleh pulang. Akhirnya ini boleh pulang katanya. Waktu itu saturasi oksigen juga udah mendingan. Terus anak saya dikasih obat. Ya sudah gitu kan. Sudah baik nih, ceritanya sudah baik gitu ya. Udah boleh masuk ke periksa ke dokter kandungan. Sudah boleh ke udah kita di tes PCR juga, akhirnya kan tes PCR juga. Kalau mau ke dokter kandungan harus PCR kan ya. Sudah negatif mah ya udah negatif, akhirnya boleh ke dokter kandungan. Ya sudah ke dokter kandungan, periksa kan udah negatif kan ya. Kita kan udah nggak curiga apa-apa gitu kan, udah nggak curiga apa-apa nih. Nah pas itu mau lahiran, ini kan bulan Juli, bulan Agustus diperiksa tuh, ini kok bayinya timbangannya baru nggak naik gitu ya nih. Jadi cuma 2,2 kilogram perkiraannya. Bayi dalam kandungannya itu 2 minggu sebelum melahirkan waktu itu ya, udah periksa kok ini nggak naik. Dokter bilang, apa ini anak saya udah minum bla 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 ya, minum kelapa lah, minum air kelapa muda lah, apalah, makan segala macam, dimakan terus periksa lagi kok masih timbangannya nggak mau naik, kata dokter gitu. Akhirnya kok kenapa ya, kata saya, oh ini mungkin karena efek dari COVID. Ternyata efek dari COVID gitu. Jadi anaknya nggak mau nambah berat badannya. Begitu. Lu Tuhan, saya bilang kalau 2,2 itu kan kayaknya kesian banget gitu kan, kayak apa ya, kecil gitu kan ya nih ya. Iya. Gitu. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, tolong anak saya, tolong cucu saya. Akhirnya saya puasa tuh sampai saya puasa 2 minggu sebelum melahirkan, sampai ke melahirkan itu saya Tuhan, saya mau puasa lah untuk anak saya, untuk cucu saya. Dia bilang begitu ya. Akhirnya puji Tuhan lahir 3,4. Puji Tuhan. Saya bilang Tuhan nih kalau lagi makan bilang dalam nama Tuhan Yesus berat badan bayi saya nambah. Saya bilang terus begitu si Fani. Ya mak, memang saya selama ini nggak berdoa. Dia bilang, dia jujur saya nggak berdoa selama ini. Bilang Tuhan tolong setiap makan, Tuhan biarlah makanan ini menjadi supaya berat badan saya, anak saya, kandungan saya, bayi dalam kandungan saya menambah gitu. Akhirnya puji Tuhan 3,4 pas lahiran itu. Ya Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan, saya bilang begitu. Nah gitu ya, lahiran dia hari Rabu tanggal 15. Nah sudah ada tuh hari Rabu, Jumat pulang kan ya. Waktu itu memang waktu anak saya hamil tuh emang bengkaknya, saya bilang bengkak, tapi kok bengkaknya keras begitu, anak saya capek bawaannya gitu ya. Saya lihat kalau waktu saya hamil dulu kok kayak nggak begitu ya. Maksudnya kita taruh kata bengkak juga nggak begitu. Saya bilang maksudnya gesit gitu. Ini anak saya kayak cepet capek gitu ya. Kayaknya bawa kandungan capek begitu.
ditambah memang dia kerja gitu, apa saya bilang begitu. Nah akhirnya pas dia sesar gitu kan ya, itu masih bengkak badannya. Saya bilang ini masih, saya bilang mungkin efek dari ngelahirin kali, kan memang begitu biasanya kalau orang habis melahirkan bengkak ya. Sampai pulang ke rumah, mah kok masih bengkak. Dia anak saya timbang badannya itu bukannya turun ya, namanya habis lahir kan turun nih harusnya kan ya, udah keluar bayi gitu kan harusnya turun. Ini malah nambah gitu. Pas udah pada bengkak begitu sampai ini sampai dia bisa ngeliat sendiri ininya loh, bibirnya itu sampai dia bisa ngeliat bibirnya gitu. Kenapa ya Mas? Saya bilang, saya kayak terus pulang dari rumah sakit bawaannya tidur aja, pulang ke rumah habis misalnya gendong anak nih tidur aja begitu. Dibilang curiga juga, tapi saya bilang namanya nggak kepikir ke sana, nggak mikir macam-macam gitu ya nih ya. Mikir macam-macam. Akhirnya nah Rabu melahirkan, Kamis pulang, Jumat pulang ya, itu begitu, bawaannya ngantuk, bawaannya capek, bawaannya gitu. Begitu saya pegang badannya kok keras banget gitu. Saya bilang ini badan kan saya kerok juga tuh ya, saya kerok sini mama kerok gitu loh, kerok. Terus saya sediain tolong angin juga, tolong angin sampai 2 bungkus ditambahin air panas gitu. Dia tidur tuh, udah mendingan dah tuh. Terus kok ini badan ini Fani sampai keras gitu, keras benar gitu, sampai nggak ada kita cubit nggak bisa. Semua. Saya bilang ini mah kenapa ya, katanya begitu, kaki semua itu. Saya bilang kok aneh gitu ya. Sampai akhirnya tuh hari Sabtu ya, Jumat pulang, Sabtu kebesokannya itu emang ada tamu, mertuanya datang juga gitu, nengokin gitu. Tuh anak saya sesak napas. Saya sembari nemenin tamu, saya lihat anak saya Fani nggak bisa nemenin, dia masuk ke kamar tiduran begini. Saya bilang sembari ngangkat kaki, saya bilang, mah nggak bisa napas, nggak bisa napas, katanya begitu. Kenapa Pan? Saya pijitin. Tuh mertuanya juga pada pijitin, Bani begitu. Dipijitin, saya bilang nggak dapat mah, begitu ngos-ngosan, nggak bisa napas mah. Saya bilang, aduh kudu ke rumah sakit ini Mas, saya bilang kudu ke rumah sakit gitu kan. Ya, mertuanya juga bilang, kudu ke rumah sakit aja, ke rumah sakit. Saya takutnya kan jantung gitu, saya takutnya emang itu jantung itu sampai nggak bisa, nggak bisa napas. Udah dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik benar ya, saya bilang. Sampai di rumah sakit terus saya takut kan di mobil kenapa-napa gitu kan ya namanya. Sampai di rumah sakit ditemenin tuh sama suaminya, sama iparnya, sama itunya, sama mertuanya. Saya di rumah jagain cucu kan, jagain anak-anak saya. Sembari nunggu kabar, saya minta tolong Tuhan, tolong anak saya, saya bilang gitu. Tolong Tuhan, tolong, saya bilang begitu. Sampai begitu saya berpikir yang namanya takut sesak napas begitu, saya takut gitu. Sampai pikiran saya, aduh ya enggak aja gitu kan. Kalau saya sembari nunggu kabar tuh, sembari nunggu kabar, akhirnya dapat kabar. Mendingan enggak, saya bilang begitu kan. Suami saya juga ke rumah sakit juga, anak saya juga yang kecil ke rumah sakit juga. Itu saya sembari dengar kabar, udah mendingan katanya begitu. Udah segeran gitu, udah bisa nafas katanya begitu. Ternyata tuh si anak saya tuh si Fani disuntik semuanya di perut, disuntik di seluruh badan, dikasih oksigen. Ya puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan bisa lewat gitu ya malam hari itu ya. Sampai hari apa ya, kebesokannya berapa hari gitu. Gimana nih Fani, saya bilang gitu, anak saya udah mendingan gitu. Mah katanya begitu.
kapan pulang? Saya bilang begitu kan belum ada berita apa-apa dulu nih. Terus saya begini, karena saya nggak mau cerita, dia bilang maksudnya masih nutupin juga, katanya begini mah, katanya begitu. Ini badai sitokin, dia bilang begitu. Saya bilang, ya kan dia masuk hari itu, hari apa? Malam minggu gitu kan, ini harus dirawat 7 hari katanya, paling sebentar tuh 7 hari seminggu katanya begitu. Katanya ini badai sitokin mah. Saya bilang, sampai menjerit waktu itu. Saya bilang, Tuhan tolong anak saya. Terus saya bilang namanya nyawa itu kan ya, nyawa itu nggak bisa dinilai dengan uang begitu ya, walaupun saya bilang biayanya berapa gitu kan, waktu itu kan anak saya harus lahirin ya, habis keluar biaya bla 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 bla, jadi masih khawatir anak saya masih mikir biaya juga. Saya bilang Fani, udah rawat aja, saya bilang kita gotong aja sama-sama gitu kan ya biayanya, saya bilang begitu. Dia sampai nangis gitu kan ya, mikirin maksudnya tadinya dia mau berobat jalan. Saya bilang tapi kalau berobat jalan penyembuhannya lama. Ya penyembuhannya, saya bilang nyawa nggak bisa dinilai dengan uang. Saya bilang udah rawat aja, pokoknya apa yang dokter bilang ikutin, saya bilang ikutin. Nah itu dirawat sampai seminggu. Waktu itu kekentalan darahnya itu mencapai 5.000. Jadi kalau normalnya itu kan 0 sampai 500, dia anak saya itu sampai 5.000. Kebayang nggak gitu kentalnya kan ya, ya. Kentalnya itu kayak gimana gitu loh. Artinya pantesan anak saya itu sampai nggak bisa nafas. Kata dokter jantung ini namanya gagal jantung katanya. Kata dokternya namanya dokter ini waktu itu di Mayapada. Ini namanya gagal jantung katanya begitu. Ini udah maksudnya luar biasa gitu, anak saya sampai tertolong itu memang luar biasa banget, puji Tuhan. Dia bilang kalau mendengar berita-berita kan tahu ya, ada berita yang kayak begitu kan tahu sendiri ya, Jani ya. Gimana gitu begitu badai sitokin itu berbahayanya kayak gimana gitu kan ya, seperti Pak Henry bilang waktu itu yang saya minta doakan bisa kan nih urusannya nyawa gitu kan ya. Ya udah itu ya dirawat 7 hari ya, lumayan waktu itu biayanya. Saya bilang pulang ke rumah udah ada tuh barangnya udah kempes semua. Saya bilang udah, tapi waktu itu tetap harus dokter ini bilang harus terapinya 6 bulan. Kalau badai sitokin itu 6 bulan terapinya. Harus kontrol 2 minggu sekali kontrol, 2 minggu sekali kontrol gitu. Nah, tuh anak saya itu tuh kontrol udah berapa kali. Kontrol pertama itu bagus, ceritanya tuh dedimarnya bagus. Nah, kontrol berikutnya naik lagi. Kemarin 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu mencapai 2.800. Saya bilang sebelumnya udah 650. Saya bilang kok bisa naik begitu. Saya bilang aduh Fani, saya bilang minta ampun sama Tuhan. Saya juga waktu itu anak saya sakit, saya bilang Tuhan ampuni saya kalau saya ada salah, ampuni saya bilang, ampuni anak saya juga, ampuni kalau saya. Ya saya bilang mungkin selama ini anak saya waktu hamil, saya bilang pernah saya bilang kan nih ikut perjamuan kudus. Ya, saya bilang ke anak saya waktu hamil kan nih ikut perjamuan kudus. Saya bilang tuh anak saya iya. Mungkin karena sibuk juga, capek kerja, suaminya sibuk juga, iyanya doang. Ya, saya bilang banyak ini mungkin ya Tuhan masih sayang gitu loh. Tuhan masih sayang sama kamu. Mungkin kamu emang selama ini ninggalin sibuk sendiri gitu kan ya. Mau ibadah aja nggak mau gitu, saya bilang gitu. Ampun sama Tuhan. Saya juga minta ampun. Tuhan ampun saya kalau saya
banyak kesalahan saya, banyak kekurangan saya, ampuni saya. Biar Tuhan yang bersihkan gitu loh. Mungkin ini untuk membersihkan karakter kita juga gitu loh. Karakter saya, karakter anak saya gitu kan ya. Kekurangan-kekurangan saya gitu ya. Biar saya lebih memperbaiki diri lah gitu. Ampuni saya Tuhan. Terus nah itu udah di Dimernya kemarin sebulan yang lalu 2.800 tuh naik, saya bilang. Nah gitu. Akhirnya saya bilang, Fani berdoa, saya bilang berdoa. Setiap malam berdoa, Mazmur 91, saya bilang berdoa. Baca firman Mazmur 91, saya bilang terus. Kalau berdoa selama ini memang nggak ini, saya bilang doa Bapa kami saja, saya bilang begitu. Ya mah, katanya begitu. Udah tuh berdoa setiap malam, saya bilang harus berdoa ya, saya bilang tuh. Akhirnya kemarin kontrol lagi. Dari Dimernya puji Tuhan udah 380. Puji Tuhannya itu, saya bilang itu karena kebaikan Tuhan. Karena makanya harus ngandelin Tuhan, saya bilang. Harus ngandelin Tuhan. Tetap berdoa, saya bilang, tetap berdoa, tiap malam berdoa. Terus tadi pagi kontrol lagi. Nah, kontrol lagi, baru pulang tuh, makanya saya baru pulang nih. Tadi Dimernya sudah 270 mah katanya begitu. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan, kemarin dokter bilang makan obat pengencer darahnya kan katanya 2 hari sekali. Sekarang seminggu 2 kali kata dokter, katanya begitu. Ya terima kasih lah, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus baik banget buat kami sekeluarga, masih nolong gitu, masih memberikan anak saya kesempatan untuk hidup gitu loh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu belum ya nih ya, maksudnya saya kelewat juga nih. Nah, anak saya pulang dari rumah sakit tuh berapa hari kemudian anaknya sakit, cucu saya itu. Cucu saya sakit, saya bilang, emang sejak keluar dari rumah sakit udah diare gitu loh. Jadi kayak nggak normal pencernaannya. Saya bilang kalau bayi memang sih ada sih begitu ya diare, tapi ini kayaknya nggak normal. Udah bolak-balik berobat jalan, berobat. Akhirnya di lab itu CRP-nya tinggi banget, kata dokter. Ini mah namanya infeksi. Nah, infeksi ini mah harus dirawat, kata dokter. CRP-nya itu waktu itu 71, sedangkan normalnya cuma 5 kalau nggak salah. Itu udah ya 0 sampai 5 lah normalnya gitu. Cucu saya itu 71, nah harus dirawat. Saya bilang udah anak saya habis dirawat, sekarang cucu saya gimana gitu. Aduh Tuhan, saya bilang udah nggak apa-apa, saya bilang saya percaya Tuhan berikan kami kekuatan untuk melewati ini semua, saya bilang. Karena pasti pada Tuhan kasih pencobaan tidak melebihi kekuatan kita, saya bilang begitu. Nah, sudah dirawat di rumah sakit berapa hari? 4 hari pulang. Nah, 4 hari pulang ternyata masih infeksi, masih begitu. Jadi dirawat lagi, masuk lagi rumah sakit. Jadi cucu saya itu 2 kali dirawat rumah sakit ya nih. Ya, saya bilang dokter, iya tolong mungkin kemarin nggak tuntas ngasih apa gimana gitu, terburu-buru kali. Jadi yang kedua ini saya bilang maksudnya obatnya kasih yang bagusan lah, saya bilang begitu. Akhirnya puji Tuhan 4 hari juga dirawat yang kedua. Nah sekarang anak saya, cucu saya udah 2 bulan setengah. Puji Tuhan udah semuanya stabil. Udah stabil, udah berat badannya udah bagus juga. Kemarin saya sampai nggak kuat juga ngeliat cucu saya itu sampai kurusnya. Saya bilang nggak tega gitu loh, nggak tega banget. Makanya saya nggak bisa, ya baru sekarang lah saya sempat gitu loh. Setelah cucu saya stabil baru sekarang. Itu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, anak saya bisa sembuh ya.
puji Tuhan anak saya masih kontrol ya. Tapi saya percaya itu karena Tuhan yang mempercepat kesembuhan anak saya. Saya percaya anak saya boleh pulih lagi dan besok amin. Dan kalau dokter bilang 6 bulan, saya percaya nggak sampai 6 bulan anak saya boleh sembuh ya. Amin. Saya percaya semuanya ya, semuanya itu kita boleh dapat ya apapun boleh Tuhan izinkan, tapi kalau kita udah saya berserah sama Tuhan, ngandelin Tuhan aja deh, saya bilang begitu. Pasti dikasih jalan keluar. Amin. Terima kasih Ci Sumi untuk kesaksiannya yang sangat menguatkan. Dan Yesus memberkati keluarga Ci Sumi berlimpah-limpah. Oke, Ci. God bless. Sama-sama. Memberkati juga.